Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa ashkuruhu ala fadlihi wa ataihi al-maymun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu ta'ala amma yushriku zalimun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, pintu-pintu kebaikan yang telah Allah bukakan untuk kita, musibah, petaka dan jalan keburukan yang Allah tutup rapat pintunya atas kita, dan berbagai macam karunia juga kenikmatan-kenikmatan lainnya yang Allah curah limpahkan untuk kita semuanya. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang benar-benar meyakini bahwasanya tidak ada nikmat yang ada pada kita yang kita rasakan kecuali datang dari Allah, maka kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang syakur, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala, kami ucapkan marhaban bitullabil ilmi, selamat datang para penuntut ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kami sebagai pemateri dan penyampainya. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita simak, yang kita dengar, yang kita dapatkan, dan bahkan kita catat dalam catatan-catatan tulisan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah ta'ala, ya, mungkin sebagian ikhwan dan akhwat tidak asing dengan saya karena sebelumnya sempat rutin ya di Sumedang mengaji, tapi itu 3 tahun yang lalu ya, sebelum corona atau sebelum covid ya, ketika di masjid atau ya Ibnu Taimiyah ya kalau nggak salah nama masjidnya. Tapi qadarullah ada berbagai macam kesibukan, sudah ada pondok dan lain-lain sehingga agak sulit untuk membagi waktunya. Dan paling utama sudah banyak ustadz-ustadznya. Jadi ya siapa kita ya kalau sudah ada penghuni aslinya atau orang dalamnya, ya kita orang luar cukup di luar aja Pak ya, karena orang luar gitu loh. Baik Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa yakum. Insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas materi yang sangat amat penting. Sangat amat penting kita sebutkan. Kenapa demikian? Karena memang bekal seorang muslim tidak ada bekal lain kecuali amal. Ya, tidak ada bekal lain bagi seorang muslim dan muslimah kecuali amal. Ya, baik itu amalan hati, baik itu amalan lisan ataupun amalan anggota badan. Walaupun pada intinya semua dasarnya untuk kemudian melakukan perjalanan menuju Allah selamat di akhirat nanti adalah iman. Nah, tapi iman bagian daripada amalan hati. Takwa pun demikian. Maka seorang yang sedang berjalan dan perjalanannya tersebut menghantarkan dia menuju Allah, menuju surga Allah, maka dia butuh berbekal. Semakin banyak bekalnya, semakin berkualitas bekalnya, maka semakin ringan apa yang akan dia hadapi kelak di yaumil akhir. Tetapi semakin sedikit, semakin ringan, maka itu pun menentukan keselamatan dia nanti di akhirat. Allah mengatakan,
Fa amma man khaffat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan timbangan amal keburukannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan amal kebaikannya dibandingkan amalan keburukannya, maka apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas. Nah, jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Banyak perkataan para ulama terkait dengan tema yang kita bahas, yaitu bagaimana kita mengetahui apa tanda-tandanya, apa alamatnya bahwasanya amal kita ini diterima atau tidak. Kenapa kita berusaha mengkaji ini? Karena yang terpenting dari amal itu diterima atau tidak, bukan dikerjakan atau tidaknya, bukan. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita kerja capek-capek tapi nggak digaji, kira-kira gimana Pak? Hah? Kaduhung gawe Pak, kan gitu ya bahasa Sumedangnya. Kaduhung digawe itu digaji, capek-capek, kesangan, keringetan dan lain sebagainya, tulang dibanting-banting lagi Pak, kan gitu bahasanya. Walaupun terlalu lebay itu sebetulnya Pak ya, keringat diperas, tulang dibanting, nggak sakit tuh Pak. Nah, jemaah zanillahu yakum ajmain, maka jangan sampai amal yang sudah kita upayakan, yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita usahakan, ternyata tidak kita petik buahnya kelak di hari akhir. Dan itu yang menjadi kekhawatiran seorang muslim. Ayatnya semuanya Bapak Ibu hafal semuanya. Allah mengatakan apa? Amilatun nasibah. Kemudian apa? Tasla naron hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun, dia suka beramal. Nasibatun, dan berletih dalam beramalnya. Tetapi apa yang terjadi? Tasla naron hamiyah. Justru amal perbuatannya menyeret dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas. Artinya capek-capek, percuma, sia-sia upaya perjuangan usaha yang sudah dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Maka seorang mukmin prinsipnya bagaimana amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah setiap pagi dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap sore juga dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memohon kepada Allah 3 perkara. Apa saja? Ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Berarti lihat, setiap perkara ini diberikan keterangan, diberikan sifatnya, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar rizki, bukan sekedar amal, tapi ilmunya menjadi ilman nafi'an. Bukan sekedar rizki, yang penting banyak, yang penting jadi orang gila, bukan orang gila, bahasanya crazy rich, artinya gila kan Pak ya. Jadi hartanya sangat wow begitu Pak. Bukan itu yang terpenting apa? Yang terpenting adalah rizqannya thayyiban. Dan bukan terpenting amal Pak. Amal bukan. Tetapi apa? Amalan mutaqabbalan. Bagaimana amal diterima oleh Allah atau tidak? Sekali lagi, jangan sampai capek-capek berpuluh-puluh tahun kita membekali diri dengan amal, ternyata tidak kita petik buah hasil dari usaha kita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang mukmin sangat besar rasa khawatirnya amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu upaya dia adalah terus berdoa sama Allah. Upaya dia berikhtiar. Nah, di antara bentuk ikhtiar amalnya itu diterima atau tidak adalah bagaimana kita mengilmui apa sih tanda-tandanya amal diterima atau tidak. Walaupun perkaranya ghaib, kita nggak bisa memastikan, tapi dengan tahu ilmunya, nah, kita bisa punya sikap berhati-hati dari perkara-perkara yang barangkali dengan kita condong kepada perkara tersebut, amal kita ternyata nggak diterima. Kita tinggalkan amalan tersebut atau kita tinggalkan perbuatan tersebut, sehingga kita tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang membuat amal kita ini sia-sia. Ya. Baik, jamaah azanillahu yakum ajmain. Ada sebuah atau beberapa perkataan dari sahabat-sahabat Nabi. Lihat bagaimana perhatian mereka terhadap amal diterima atau tidak.
Di antaranya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya sebuah perkataan, la tahtammu liqillatil amal wahtammu lil qabul. Jangan engkau terlalu perhatian sama sedikitnya amal, tetapi perhatikanlah, berikan perhatian, yang penting amalnya diterima gitu. Sedikit, maaf, dalam tanda kutip ya, nggak masalah kalau diterima. Banyak, capek iya Pak, lama iya, tapi ternyata tidak diterima. Kan kita semuanya pernah dengar hadisnya, sangat populer. Ada seorang yang yusolli sittina aman, dia sholat sepanjang berapa tahun? 60 tahun. La tuqbalu lahu sholatun, tidak diterima satu sholat pun oleh Allah. Bayangkan ya, mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya sudah 50, 55, mungkin 60, nah itu perlu diperhatikan. Ya bukan berarti kita yang masih muda juga nggak perhatian, bukan. Tapi lihat, sudah 60 tahun sholat, bukan nggak sholat Pak, sholat dia, tapi sholat dia tidak diterima satu sholat pun. Berarti kan capek-capek gitu ya. Nah jamaah azanillah ya, maka apa penyebabnya sehingga sholat tidak diterima? Itu diperhatikan. Kemudian apa yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa punya tanda bahwasanya amal kita diterima atau tidak, walaupun kita nggak bisa memastikan, tidak ada yang bisa memastikan, ini perkara gaib. Nah tetapi lihat, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menunjukkan bagaimana pentingnya amal, walaupun sedikit tapi diterima itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan pernyataannya, alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul, bukankah engkau mendengar firman Allah? Belumkah kalian mendengar firman Allah? Surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang bertakwalah yang amal solehnya itu diterima. Kalau nggak dasarnya takwa, maka amalnya nggak diterima. Karena di sini kalimatnya menggunakan huruf yang menunjukkan batasan, innama, hanya saja, cuma itu, eta hungkul gitu loh. Cuma itu saja. Siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang beramal, mereka lah yang amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ada sebuah pernyataan yang juga cukup perlu kita perhatikan dan menjadi prinsip juga dalam kita beramal, Bapak Ibu sekalian, yaitu pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan asya'nu laisa sya'nu an ta'mal. Laisa sya'nu an ta'mal. Perkaranya bukan engkau beramal, bukan. Maaf Bapak Ibu, dapat ilmu amalan anu, zikir anu misalnya, ya, dikerjakan di hari anu, di bulan anu, oh semangat kita, saya amalkan, ya, kita amalkan, kita usahakan. Bukan itu perkaranya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Walakinna sya'na, akan tetapi perkaranya adalah antahfadzal amal, bagaimana engkau menjaga amal yang sudah engkau kerjakan, mimma yufsiduhu au yubtiluhu, dari yang merusaknya atau bahkan membatalkan pahala secara keseluruhan. Jadi perkaranya adalah, kata beliau, bagaimana engkau menjaga amalan yang sudah engkau kerjakan dari perkara-perkara yang bisa merusak pahala amalan tersebut atau bahkan membatalkannya secara keseluruhan. Itu yang perlu kita jaga, Pak. Bukankah kita sholat selama ini? Bukankah kita zikir? Bukankah kita pengajian? Bukankah kita sedekah? Bukankah kita silaturahim? Bukankah kita ziarah? Bukankah kita berbakti kepada orang tua?
Bukankah kita mencari nafkah? Bukankah ibu-ibu tak berusaha taat kepada suaminya, berusaha mendidik anak-anaknya? Itu kita amal kita. Ada yang sudah umroh, ada yang sudah haji, itu amal. Nah, bagaimana amal yang sudah kita kumpulkan tersebut, yang sudah kita amalkan, kita perjuangkan tersebut, jangan sampai rusak pahalanya dan jangan sampai bahkan batal pahalanya. Itu amalan berkaitan dengan amalan yang sudah lalu, Pak. Apalagi dengan amalan yang akan datang, yang kita nggak jamin kita ini dikasih kesempatan lagi untuk beramal, Pak. Nah, maka perhatikan, ini saya beramal, apakah diterima sama Allah? Sudah luruskan niatnya? Sudah sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Dan berbagai macam hak Allah yang ada pada hak-hak amal tersebut. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian perkataan lainnya, ini sebagai muqaddimah ya, sebelum kita nanti bahas poin-poin penting dalam mengetahui apa sebab-sebab diterimanya amal dan juga apa tanda-tandanya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkataan dari perkataan Ali juga ya, mohon maaf, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan Ali, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyuhal maqbul hani'an laka, wahai amalan yang terima, maka kebahagiaan untukmu. Ahlan wa sahlan, welcome wahai amalan yang diterima. Ayyuhal mardud, jabarallahu musibataka, wahai amalan yang ditolak sama Allah, semoga Allah menutupi kekurangan musibahmu itu. Jadi dari ungkapan ini bisa kita simpulkan, amalan yang kita kerjakan namun tidak diterima sama Allah itu musibah besar, Pak. Musibah. Ya, jangan anggap musibah itu kecelakaan, bangkrut usaha, di PHK, bukan. Itu duniawi sifatnya. Tapi kalau masalah ukhrawi, ini musibah yang lebih besar, musibah yang lebih agung. Kita beramal untuk akhirat, tapi ternyata Allah nggak terima amalannya. Ini musibah. Maka beliau mengatakan, ayyuhal mardud, wahai amalan yang tidak diterima atau amalan yang ditolak, jabbarallahu musibatak, semoga Allah menutupi musibahmu atau kekuranganmu tersebut. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu taala, amal soleh yang dikerjakan seorang hamba itu sebetulnya bukan sekedar bagaimana ikhlas, bagaimana sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau tidak, tapi ada hak lain yang sepatutnya diperhatikan dan dipenuhi. Jadi ada hak Allah dalam kita beramal soleh yang wajib hak tersebut dipenuhi. Di antara hak-hak Allah yang wajib dipenuhi dalam setiap amal adalah, di antaranya, ini bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di poin terakhirnya. Jadi ada 6, Pak ya, tapi ini kalau kita bahas jadi kajian tersendiri ya. Nah, poin yang ke-6 dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim, saya langsung pada poin tersebut karena berkaitan dengan tema kita, yaitu apa? Yaitu menumbuhkan perasaan, Bapak Ibu, menumbuhkan atau menghadirkan perasaan bahwasanya amal kita ini penuh dengan kekurangan, banyak cacatnya, bahkan bisa jadi nggak diterima. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, wajib kita menghadirkan dalam setiap amal perasaan itu. Habis sholat, Pak, makanya kita istighfar, astagfirullah, seolah-olah kita sudah melakukan dosa, padahal kita sudah melakukan apa? Amalan yang terafdol, yaitu apa? Sholat. Tapi seolah-olah kita baru maksiat sehingga kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita meyakini, saya sholat, harusnya sholat ini dipenuhi hak Allah, harusnya sholat ini sempurna, tapi saya nggak bisa sempurna. Astagfirullah. Harusnya hak Allah itu lebih besar dari apa yang saya kerjakan, tapi saya nggak bisa penuhi. Astagfirullah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita menghadirkan keikhlasan, setelah kita menghadirkan bagaimana mengusahakan bagaimana amalan kita sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan hak-hak yang lainnya,
kemudian di akhir kita punya kesaksian, menghadirkan perasaan, jangan-jangan amal saya ini adalah amal yang gak diterima sama Allah. Begitu. Ya, dan ini penting karena dengan begitu nggak ada tuh kemudian ada perasaan, tumbuh perasaan bahwasanya dia bisa beramal karena kekuatan dia, karena kemampuan dia, nggak ada, nggak akan ada muncul ujub, nggak ada, ria, nggak ada. Kenapa? Karena dia merasa saya sudah berupaya tapi tetap banyak kecacatan dan kekurangan yang ada pada amal saya. Baik, Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai penutup dari mukaddimah ini baru mukaddimah Bapak Ibu ya, bahwasanya seorang mukmin dia punya semangat mengetahui amal itu diterima atau tidak. Jadi maaf, tidak sedikit di antara kaum muslimin Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kaum muslimin, saya ulangi, mereka bersemangat dalam beramal, tapi mereka tidak bersemangat bagaimana amal diterima. Maaf, mungkin selama ini kita juga sudah libur tuh dari poin itu. Benar nggak Pak? Yang penting datang kajian, yang penting nyatet. Maaf Pak, yang penting qiyam, yang penting siam, yang penting sedekah, yang penting berusaha menyebarkan dakwah. Tapi kita lupa, diterima nggak nih sama Allah? Ya, jadi Allah memberikan taufik kepada kita agar kita beramal, itu satu perkara. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita agar kita punya perhatian amal ini diterima atau tidak, itu perkara lain Bapak Ibu. Jelas ya? Ada orang punya semangat dalam beramal, tapi dia nggak semangat bagaimana amal diterima sama Allah atau tidak. Dan di antara bukti kalau dia kurang perhatian terhadap amalnya diterima atau tidak, di antara buktinya adalah dia kurang mohon sama Allah Bapak Ibu. Dia jarang berdoa sama Allah agar amalnya diterima sama Allah. Itu tandanya. Karena berarti selama ini dia mengandalkan upayanya, dia mengandalkan usahanya. Dia hanya berjuang tapi tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai sehari 2 kali Pak, itu minimal. Kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Sehari minimal 2 kali itu kita minta. Semakin khawatir, semakin banyak lagi minta sama Allah. Boleh nggak lebih dari 2 kali? Bid'ah nggak? Enggak, nggak ada bid'ah. Bahkan dikatakan dalam tafsir, lihat di Ibnu Katsir dan lain sebagainya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, itu minta sama Allah. Bahkan setiap kali meletakkan ya batunya lah atau bataknya, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal minni. Padahal Allah yang perintahkan bangun Ka'bah, ya sudah. Kalau diperintahkan kan udah tinggal bangun, tapi tetap minta agar Allah menerima amalannya. Nah, maka semakin orang itu khawatir amalnya tidak diterima, semakin banyak permohonan dia kepada Allah agar amalnya diterima. Allahumma taqabbal minni. Cukup Pak. Nah, makanya lihat di antara amalan di bulan Syawal kita saling berjumpa apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya lupa ucapkan di awal tadi ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima dari kami dan dari Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, semakin banyak Pak, dan merasa dosa digabungkan bisa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita beramal takut amalnya enggak terima, doa. Kita banyak dosa, jelas banyak dosa. Agar Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa kita, digabungkan. Karena itu saja kehidupan kita Pak, antara beramal dan dengan apa? Tergelincir kita dalam dosa. Maka doa ini harus banyak dibaca. Ya, banyak diucapkan. Baik, kita masuk pada poin utama kita, apa sebab amal itu diterima? Bagaimana agar amal diterima, dan apa tanda-tanda amal itu diterima dari seorang muslim atau muslimah? Yang pertama, apa kira-kira yang pertama? Saya lihat kemarin saya iseng buka Instagram Sumedang Mengaji, ada itu kayaknya editannya Pak Nasif itu kayaknya. Ingat nggak? Ada tuh postingannya tuh. Tanda amal diterima.
Atau nggak tahu Pak Nasib yang lain mungkin ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Saya lemparkan dulu pertanyaannya ya, biar ada yang tahu nggak apa tanda amal itu terima sama Allah atau tidak? Ngikutin kebaikan setelahnya. Itu diantaranya ya. Nanti ada poinnya. Jadi kalau Allah terima, tapi nanti poinnya jangan ditulis dulu ya. Kalau Allah terima amal kita, maka di kesempatan berikutnya Allah berikan taufik lagi melahirkan amalan yang sama. Atau Allah bukakan pintu kebaikan yang lainnya. Itu tanda bahwasanya Allah menerima amal tersebut. Ya. Itu diantaranya. Baik, kita mulai yang pertama. Tidak kembali kepada dosa setelah taat. Tidak kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan. Dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selepas Ramadan kita mulai kembali bermaksiat kepada Allah. Karena ada orang Pak yang merasa terbelenggu dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan itu selesai berlalu, bebas lagi saya berbuat dosa. Kalau kita termasuk orang tersebut, maka celaka dan binasa. Tetapi kalau kita termasuk orang tersebut, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah rubah sikap kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tanda bahwasanya amal itu terima oleh Allah adalah setelah ketaatan dia tidak kembali kepada maksiat. Yahya bin Mu'adz beliau berkata, "Man istaghfara bi lisanihi wa qalbihi 'alal ma'siyah ma'qudun." Barang siapa yang beristighfar, bertaubat dengan lisannya tapi hatinya terikat dengan kemaksiatan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi hatinya terikat dengan kemaksiatan, hatinya ada niat maksiat. Walaupun lisannya istighfar, astagfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Tapi hatinya terikat dengan maksiat. Wa azmuhu an yarji' ila al-ma'siyah ba'da syahr wa ya'ud fa shaumu 'alaihi mardud. Kemudian dia ada niatan, ada tekad kembali kepada kemaksiatan setelah berlalunya Ramadan, maka bahkan puasanya tertolak. Puasanya enggak terima sama Allah. Bisa dibayangkan, Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi hatinya ada, wah nanti kalau sudah ini saya akan lakukan itu. Ya, misalnya dia kerja di konvensional, cuti dulu selama Ramadan. Ya, dia rentenir selama tahunan, tapi cuti dulu Ramadan, takut dia. Masih punya rasa takut. Tapi dia pada Ramadan saya tagihin lagi tuh. Misalnya ya. Maka puasanya ditolak sama Allah. Bayangkan. Puasanya ditolak sama Allah, bahkan sebelum berlalunya Ramadan, puasanya udah enggak diterima duluan, Pak. Itu tandanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa babul qabul fi wajhi masdud, dan bahkan pintu penerimaan amal itu tertutup rapat di depan mukanya, langsung ditutup. Enggak ada pintu buat Anda. Enggak ada pintu diterima amal-amal Anda, tidak ada. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang beristighfar Bapak Ibu, orang yang bertaubat, ya kalau kita istighfar, kalau kita bertobat, jangan punya keyakinan begini. Kayaknya ya namanya manusia bisa jadi terjatuh lagi. Gitu Pak ya? Ada kan begitu ya? Ya manusiawi jatuh lagi. Betul Pak. Tapi kalau untuk diri pribadi katakan bahwasanya insyaallah la na'ud. Dengan izin Allah saya nggak akan kembali lagi kepada dosa itu. Katakan begitu. Jangan pesimis jadi seorang muslim, jangan. Walaupun kenyataannya apa? Jatuh. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang nggak pernah jatuh kepada dosa? Siapa? Monggo ceramah di sini. Saya nggak berani kalau begitu. Kalau ada orang suci di sini, nggak berani saya bicara depan dia. Tapi kita sama-sama pendosa, betul atau tidak? Kita sama-sama orang-orang yang masih banyak maksiat, banyak kekeruhan dalam hati, banyak noda-noda kemaksiatan dalam jiwa. Nah maka sekalipun kita yakin bahwasanya manusia itu akan terjatuh lagi kepada dosa, jatuh lagi kepada dosa,
maka tetap kita katakan insya Allah saya tidak akan kembali lagi, walaupun pada kenyataannya akan jatuh lagi, ya. Dan tentunya meminta pertolongan sama Allah agar Allah membantu kita semuanya. Baik, yang kedua, tumbuhnya rasa takut. Tadi tidak kembali kepada dosa setelah ketaatan. Yang kedua, tumbuh rasa takut atau besarnya rasa takut di dalam hatinya bahwasanya amalnya itu tidak diterima. Adanya atau besarnya rasa takut yang ada pada hatinya bahwasanya amalnya tidak diterima. Nah, jamaah azanillahu yakum, Bapak Ibu, perlu kita ketahui dalam poin ini bahwasanya Allah itu ghaniyun. Allah itu apa? Maha kaya. Apa maksud maha kaya? Selain tentunya alam semesta ini milik Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Selain daripada itu apa? Allah maha kaya maksudnya adalah Allah maha tidak butuh kepada hamba-hamba dan makhluknya. Jadi ketika kita berbicara nama Allah, Allahu ghaniyun, innallaha ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, langsung tertanam dalam diri kita bahwasanya amal soleh yang kita kerjakan Allah nggak butuh sama sekali dengan amal soleh kita. Sekalipun Allah perintahkan kita sholat, sekalipun Allah kita perintahkan kita zakat, kita puasa, kita haji dan amal-amal soleh lainnya, ingat Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Allah nggak butuh dengan takwa kita, Allah nggak butuh dengan iman kita, Allah nggak butuh. Dan demikian pula Allah tidak terpengaruh dengan maksiat kita. Allah nggak berpengaruh baginya dengan dosa-dosa kita, tidak sama sekali. Karena seandainya seluruh makhluk itu bermaksiat kepada Allah, berdosa, bangkang sama Allah, tidak sedikit pun mengurangi apa? Kemuliaan Allah. Tidak sedikit pun mengurangi ketinggian Allah. Tidak sedikit pun mengurangi keagungan Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah. Ini prinsip yang harus diketahui oleh setiap mukmin. Saya beramal untuk kebaikan saya sendiri, bukan seolah-olah setoran sama Allah, berarti Allah dapat sesuatu. Paham ya? Setoran sama Allah enggak. Allah enggak butuh sama sekali. Apa dalilnya? Surat Luqman ayat yang ke-12. Kata Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya kembali kepada dirinya, enggak sama Allah. Emangnya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan alhamdulillah Allah dapat untung dari ucapan kita itu? Enggak, apa? Sama sekali enggak. Enggak diuntungkan Allah dengan ucapan kita alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, sedikit pun Allah enggak diuntungkan dengan ini karena Allah enggak butuh. Tetapi kebaikannya kembali kepada siapa? Kita, Bapak Ibu. Kita zikir, pahalanya balik sama kita. Surganya untuk siapa? Untuk kita. Maka barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, itu kata Allah, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kembali pahala kebaikan syukurnya kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, kata Allah, dan barang siapa yang sebaliknya kufur terhadap nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya, Allah enggak butuh, enggak peduli, maksudnya enggak ngaruh dia mau kufur, enggak ngaruh. Dan kemudian Allah tutup dengan apa? Nama yang lainnya, fa innallaha ghaniyyun hamidun, sekalipun dia kufur Allah tetap terpuji. Itu Pak, itu penggabungan nama Allah Ghaniyun Hamid. Allah enggak butuh dengan, Allah enggak pengaruh dengan kufurnya hamba, dan Allah tetap terpuji sekalipun hambanya kufur. Ya. Coba gini Pak, na'udzubillah min dzalik ya. Kan banyak, suka ada aja Pak cerita-cerita ustadz, dai, tapi anaknya nakal. Ya Bapak Ibu ya. Salah bapaknya atau memang hidayah belum menyapanya? Nah, saya pengen tanya tuh. Kalau masyarakat menilainya gimana? Iya, anak ustadz tapi begitu, kan begitu Pak ya? Tapi salah ustadznya atau bukan? Misalnya ustadznya soleh, sudah mendidik, salah bapaknya atau bukan? Bukan. Salah ibunya, ibunya solehah, ibunya mendidik, tapi anaknya begitu. Salah ibunya atau bukan? Bukan.
tapi penilaian masyarakat tetap nggak berkurang itu penilaian kepada orang tuanya, betul nggak? Berkurang nggak? Mau nggak mau Pak, mau gimana pun berkurang. Aduh, ini salah bapaknya gimana ini, padahal baik, padahal ustadzah ibunya, haji, hajah, umrotah, nggak ada umroh ya. Begitu Pak. Tapi tetap berkurang kemuliaan, tapi Allah tidak. Nah lihat, kalau manusia biasanya ada kekurangan jadinya Pak. Penilaiannya, rating bintang jadi berkurang itu. Misalnya tadi bintang 5 jadi bintang 3 misalnya. Tapi Allah tidak Pak. Sekalipun semua hambanya kufur sama Allah, Allah adalah tetap zat yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling mulia, Dzul Jalali wal Ikram. Makanya Allah katakan, fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, Allah juga mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah mengatakan, jika kalian kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Wa la yarda li'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya dengan kekufurannya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan kalau mereka atau kalian syukur, maka Allah ridho kepada kalian. Jadi Allah ridho, tapi Allah nggak diuntungkan dengan syukur kita, enggak. Ya, sama sekali tidak. Baik, maka poin kedua ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi poin utamanya adalah bagaimana adanya atau besarnya rasa takut, rasa khawatir yang ada pada diri seorang mukmin, bahwasanya amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus besar, harus ada, harus tumbuh dalam hati kita. Nah, jamaah azanillahu yakum ajma'in, sekalipun banyak amal soleh yang kita kerjakan, jenis-jenis ketaatan yang kita upayakan, ya, dan berbagai macam perjuangan kita menggapai surga Allah, tetap rasa khawatir, rasa takut itu harus ada. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita bicara duniawi, makin kaya kita makin gak khawatir. Saya kalau meninggal, anak saya udah ada rumah, tanah di sana, sudah punya ini, nggak khawatir. Tapi kalau kita bicara akhirat, semakin banyak bekalnya, tetap semakin khawatir. Kok bisa begitu? Itulah yang dipuji sama Allah. Beda Bapak Ibu ya, bicara akhirat sama dunia beda nggak? Beda Pak. Ya maaf Bapak Ibu, apalagi punten ya, yang PNS kan kadang punya perasaan begitu, di PNS. Kemudian nanti ada apa? Ada pensiun gitu ya. Ada tenanglah gitu ya. Misalnya, manusiawi lah, manusiawi, walaupun nggak boleh menjadi keyakinan, nggak boleh. Dan yang nggak PNS atau yang nggak kerja juga jangan khawatir, nggak usah khawatir, duniawi, ingat duniawi. Yang dia khawatirkan, mari sama-sama kita mengkhawatirkan akhirat kita. Dan bahkan semakin banyak bekal kita dari amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, tetap justru semakin besar khawatirnya. Dan itulah yang Allah sanjung, yang Allah puji di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, itu yang Allah puji, yang Allah sanjung Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah mengatakan walladzina yu'tun, mereka orang-orang yang suka memberi, mereka orang-orang yang suka beramal, ma atau apa yang mereka bisa amalkan, apa yang mereka bisa berikan, mereka amalkan, mereka berikan. Tetapi apa kata Allah? Wa qulubuhum wajilah, tetapi hati-hati mereka merasa takut, merasa khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka yakin mereka semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, tentang ayat ini Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Jadi ayat ini langsung ditafsirkan sama Nabi. Wahai Nabi, gimana sih maksudnya? Ini sederhana terjemahannya. Wahai Nabi, gimana ceritanya? Ada orang banyak amal soleh tapi takut, gimana ceritanya? Orang kan biasanya semakin banyak bekal, ya udah tenang, sudah ada bekalnya. Betul nggak Bapak Ibu?
tenang mati Islam, mati beriman, mati banyak amal soleh yang dibawa. Tenang nggak Bapak Ibu? Tenang atau tidak? Harusnya tenang atau tidak? Tenang. Udah banyak bekal yang dia sudah raup, yang sudah dia raih, yang sudah dia bawa di hadapan Allah. Tetapi kata Allah, wa qulubuhum wajilah, mereka hatinya merasa takut. Makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina yasumun wa yatasaddaqun wa yusallun. Mereka adalah ahli puasa, mereka ahli sedekah, mereka ahli salat. Bayangkan Bapak Ibu. Walakin yakhafuna alla yuqbala minhum. Tetapi mereka sekalipun ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa, mereka hatinya khawatir amalnya enggak diterima sama Allah. Kita ahli salat bukan, ahli sedekah bukan, mesti suka hitung-hitungan, ahli puasa bukan juga. Ahli salat tahajud udah mulai libur tuh Pak. Qiyam Ramadan yang dia perjuangkan sebulan penuh, malam pertama hari Id sudah nggak ada salat lagi. Coba siapa yang kesinggung? Kayaknya banyak. Kenapa? Ustadz, saya safar pulang kampung. Nabi safar tetap tahajud Pak. Betul nggak Pak? Karena qiyam bagi Nabi hukumnya wajib. Nah, coba Pak. Berkurang masih mending. Berkurang saya katakan masih mending lah. Tapi kalau hilang, apalagi sudah sampai hari ke berapa ini? 9 atau 8? Syawal? 9 Syawal belum libur. Berarti benar-benar musiman taatnya itu. Musim layangan main layangan, musim kelereng main kelereng, musim Ramadan taat, musim ini na'udzubillah min dzalik. Lihat Pak, dikatakan ahli sholat, siapa yang berani saya bilang Ustadz saya ahli sholat? Ada yang berani Pak? Ahli puasa Ramadan doang, Senin Kamis sering bolong-bolong misalnya. Daud apalagi baru 2 bulan, liburnya 2 tahun. Ya, misalnya ini ya. Dikatakan ahli puasa, enggak juga. Ahli sedekah, uang sisa aja yang disedekahin. Sisanya banyaknya renov rumahnya tuh. Misalnya Pak ya. Ya, Ustaz kok nyinggung ya, saya kesinggung. Saya enggak tahu saya, pokoknya ada yang kesinggung, alhamdulillah. Berarti masih ada hidayah yang menyapa hatinya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita yang bukan ahli ini, bukan ahli itu, ahli anu dan lain sebagainya, dan enggak punya rasa khawatir. Waduh, parah Pak. Parah Bapak Ibu kita nih. Keterlaluan. Sudah bukan ahli ibadah, enggak takut lagi. Amal dikit enggak takut. Mereka yang Allah puji adalah mereka yang ahli salat, ahli ibadah, ahli taat, dan besar rasa takutnya kepada Allah. Mereka itu enggak diterima amal-amalnya. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan itu Bapak Ibu? Harus itu ditumbuhkan. Ustaz, gimana cara melihat? Diusahakan, diupayakan. Bagaimana tumbuh? Ya Allah, ini sholat gak diterima, jangan-jangan. Sedekah gak ada yang terima, jangan-jangan. Puasa selama sebulan, jangan-jangan 1 hari pun gak diterima sama Allah. Tumbuhkan perasaan itu Pak. Itu yang Allah sanjung di dalam Al-Quran ya. Baik Bapak Ibu sekalian, azani Allah yakum. Nah, maka orang yang di dalam hatinya punya perasaan besar dalam kekhawatiran dan rasa takut terhadap amal-amal yang khawatir tidak diterima, maka ini tanda orang tersebut amalnya diterima. Nah, berarti Bapak Ibu, semakin orang itu pede, semakin berarti tanda amalnya nggak diterima. Wah, terima. Sedekah, wah ikhlas. Ikhlas nggak Pak? Ikhlas. Kan kita sering begitu Pak ya? Ngasih ya Pak. Ikhlas nggak? Ikhlas. Padahal ikhlas itu bukan sesuatu yang diklaim, bukan sesuatu yang diungkapkan, bukan. Bukan, walaupun kita sudah merasa ikhlas, justru ketika kita sudah merasa ikhlas, kita butuh keikhlasan, butuh bab ikhlas yang lainnya. Kalau kita sudah merasa ikhlas, dia nggak bisa diklaim, cuma bisa diupayakan, kemudian dimohonkan sama Allah, sudah. Nggak bisa diklaim, saya ikhlas, nggak bisa diklaim. Ya, baik, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang ketiga, at-taufiq ila a'malin salihatin ba'daha. Nah, ini poin yang tadi yang sebelumnya kita sudah singgung. Allah berikan taufik, kemudahan taufik itu. Allah berikan jalan taufik itu. Untuk apa? Untuk beramal-amal soleh setelahnya. Nah, jadi Ramadan yang sudah kita upayakan, misalnya apa namanya? Puasanya, sedekahnya, berbaginya,
qiyamnya, maka akan menghantarkan dia untuk istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Karena sebagaimana kita ketahui, Ramadan disebut juga dengan bulan apa? Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, agar 11 bulan berikutnya sudah mulai terdidik itu Pak. Di pesantren kilat selama sebulan, 11 bulan itu hasilnya gitu. Bukan 1 bulan kita taat, 11 bulan liburnya, bukan. Salah besar kalau begitu ya. Jangan Pak ya, mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita golongan-golongan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tanda. Kenapa? Karena sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, kalau Allah terima sebuah amalan, maka Allah akan berikan taufik dia untuk mengamalkan amalan tersebut setelahnya. Ya. Kemudian juga seolah-olah amalan tersebut mengatakan ukhti, maksudnya ayo kerjakan lagi nih amalan ini, ayo kerjakan lagi amalan ini. Dimudahkan, dibukakan jalan-jalan amal soleh lainnya. Jadi seolah-olah amalan itu seperti pohon Pak, yang butuh diperhatikan, butuh disirami. Kita siram Pak, kita perhatikan, maka dia akan membuahkan, akan apa? Akan menghasilkan buah. Nah buahnya itu, nah itu amal soleh yang lainnya. Tumbuh lagi buahnya, tumbuh lagi buahnya, tumbuh lagi buahnya. Bisa kita petik gitu. Ya, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian yang keempat, istisghar al-amal wa adam al-ujub wal ghurur bihi. Menganggap kecil sebuah amalan dan tidak adanya ujub di dalam amal. Nah, jadi ketika hadir perasaan, tumbuh perasaan dalam hati kita, ini amal yang saya kerjakan ini sedikit sekali, bekal saya sangat ringan sekali, apa yang bisa saya bawa di hadapan Allah? Semakin besar tumbuh perasaan dalam hati kita, merasa kecil, merasa sedikit amal-amal yang sudah kita kerjakan dan tidak ada ujub, maka ini tanda amalnya terima sama Allah. Tapi kalau ada ujub, woi, yang lain nggak bisa istiqomah, saya mah alhamdulillah, walaupun pakai alhamdulillah Pak, alhamdulillah istiqomah. Orang kalau pakai alhamdulillah nggak jamin dia ikhlas Bapak Ibu, betul nggak Pak? Alhamdulillah saya udah haji, alhamdulillah, mesti nggak ikhlas Pak? Jamin nggak ikhlas? Nggak jamin. Ya, alhamdulillah umroh saya tiap bulan bolak-balik 2 kali. Walaupun alhamdulillah, walaupun dia memuji Allah, tapi urusan hatinya dia yang menyadarinya dan Allah yang paling tahu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semakin besar perasaan dan ditumbuhkan dalam hatinya, dia merasa sedikit amal-amalnya, merasa tidak ada amalan besar yang pernah dia kerjakan, dan kemudian tidak ada rasa ujub dalam hatinya. Ini amal memang Allah yang tolong saya, Allah yang bantu saya, nggak mungkin saya bisa kerjakan amalan seringan ini pun kecuali atas pertolongan Allah. Nah, maka semakin besar perasaan dia seperti itu, ini tanda, menjadi tanda bahwasanya amal diterima sama Allah. Tapi kalau ujub, udah Pak, tanda udah nggak benar amalnya. Ya, makanya lihat bagaimana sikap para ulama dulu Pak. Adanya penyesalan di akhir dari keteledoran yang ada itu lebih baik dibandingkan adanya rasa ujub dari totalitas yang ada. Paham maksudnya? Adanya penyesalan di akhir dari keteledoran yang ada, itu masih jauh lebih baik dibandingkan adanya ujub di akhir dari totalitas sejak awal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita total selama 1 bulan Ramadan totalitas, tapi di akhir Ramadan ujub dalam hatinya, saya ternyata mampu istiqamah qiyam tanpa bolong sedikit pun berjamaah. Saya mampu siam, saya mampu tilawatul Quran 3 kali misalnya dalam sebulan, bahkan 4 kali dalam sebulan khatam Al-Quran. Ternyata saya mampu ternyata saya. Kan beda Pak, bibirnya dan wajahnya udah beda Pak, orang ujub itu Pak. Misalnya Pak ya, mampu ternyata saya.
ujub di akhir, walaupun totalitas sejak awal. Ini tidak jauh lebih baik, bahkan buruk hal yang seperti ini dibandingkan cuma puasa, taraweh bolong-bolong, sedekahnya cuma sebulan sekali dia berbagi misalnya. Tapi di akhir, ya Allah, kenapa selama sebulan ini, kenapa nggak saya upayakan berbagi walaupun hanya 3, 4, 5 butir kurma? Kenapa qiyam Ramadan kau masih bolong-bolong, ya Allah? Ini jauh lebih baik dibandingkan orang yang totalitas tadi. Tapi di akhir dengan apa? Dengan ujub, terpedaya dia dengan amal soleh yang dia istiqomahkan itu. Ya, ini perlu Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini dilatih dalam diri kita. Ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jiwa yang senantiasa harus dikontrol, karena memang terkadang kalau kita lepas, udah jadi kebiasaan tuh Pak. Ya, sebagaimana pernyataan Sufyan Ats-Tsauri juga, yang mana beliau mengatakan, aku bangun pagi hari, libur malam harinya dari qiyam, namun pagi harinya dalam keadaan menyesal, lebih aku sukai, lebih aku cintai dibandingkan semalam suntuk aku qiyam, maka pagi harinya kemudian aku dalam keadaan ujub, itu lebih aku cintai. Jadi ketiduran Pak, ketiduran, bangun-bangun, astagfirullahaladzim, kok nggak tahajud lagi malam ini, ya Allah, gitu Pak. Itu lebih dicintai, walaupun nggak tahajud, tapi ada penyesalan lebih dicintai daripada, aduh paragal, tahajud 11 rakaat paranjang deh, 11 rakaat 1,5 juz, aduh lumayan, ujub Pak. Waduh. Paham maksud saya Pak? Kenapa kok kayak carapenya tadi malam tahajud, aduh nyari cangkeng. Ya, kalau itu ujub gak ikhlas, Pak, udah buat apa? Buat apa dia berpanjang-panjang berdiri? Buat apa dia berlama-lama sujud? Buat apa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Kalau kemudian diakhiri dengan apa? Dengan ujub, terpedaya dengan amal solehnya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang kelima, ini materi paling sejam Mbak ya. Materi sejam biasanya ya. Sisanya pertanyaan. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu sambil kita sampaikan materinya. Barangkali Bapak Ibu mau ada yang bertanya, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi nanti nggak perlu nunggu lagi. Yang kelima, hubbut ta'ah wa kurhul ma'asiyah. Adanya kecintaan kepada ketaatan dan kebencian kepada kemaksiatan dalam hati. Adanya kecintaan kepada ketaatan dan kebencian kepada kemaksiatan. Adanya kecintaan kepada ketaatan dan kebencian kepada kemaksiatan. Nah, maaf Bapak Ibu sekalian, karena ada sebagian di antara kita barangkali yang dia beramal soleh tapi hatinya berat, nggak tenang dengan ketaatan itu. Nah, hati-hati, itu tanda amalnya nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan hati itu cinta kepada iman, cinta kepada ketaatan. Kalau Allah jadikan di dalam hati kita berat dengan ketaatan, kurang suka dengan kebaikan, maka ini tanda amal yang nggak diterima sama Allah. Jadi sekalipun fisiknya beramal tapi hatinya nggak connect. Bisa dipahami? Sekalipun dia sholat, sekalipun lisannya zikir, sekalipun tangannya bersedekah, menyalurkan bantuan, berbagi, tetapi hatinya berat, hatinya ada ketidakridhoan, ada ketidakrelaan, maka ini tanda aman yang diterima sama Allah. Tetapi orang yang hatinya cinta dengan ketaatan, benci dengan kemaksiatan, sekalipun mungkin ketaatannya minim, kemudian kemaksiatannya mungkin masih dia lakukan, tapi dia benci, ada pengingkaran dalam hatinya. Tetapi ketika dia taat kepada Allah, ada ketenangan yang dia rasakan. Ini tanda aman diterima sama Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Di dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya merasa tenang dengan mengingat Allah. Kemudian Allah ingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah dengan niat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau ada orang zikir hatinya nggak tenang, ini tanda amal-amalnya nggak diterima sama Allah. Karena orang beriman harusnya hatinya tenang dengan niat Allah. Hatinya tenang dengan ketaatan kepada Allah. Hatinya nyaman dengan dekatnya dengan Allah. Apalagi di dunia ini yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling ada nilainya daripada kedekatan kita dengan Allah. Nggak ada yang lebih mahal daripada itu. Yang paling mahal adalah saat kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga apa? Wa habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan cinta iman itu dijadikan cinta kepada hati-hati kalian. Allah jadikan kebencian di dalam hati-hati kalian kepada apa? Kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Surat Al-Hujurat kalau nggak salah ya. Jadi benci kepada kemaksiatan, cinta kepada ketaatan, ini tanda amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, banyak berharap dan banyak berdoa. Nah, kalau orang ini banyak berharap, orang ini banyak berdoa, tanda amalnya diterima. Tadi kami singgung ya, di antara tanda orang ini perhatian terhadap amalnya pasti banyak berdoa sama Allah karena ingin amalnya diterima. Nggak mengandalkan dirinya, nggak mengandalkan ikhtiarnya, nggak mengandalkan usahanya, nggak. Tapi dia mengandalkan Allah. Maka dia banyak bermunajat, dia banyak berharap, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara di poin-poin sebelumnya rasa takut yang kedua kalau nggak salah ya, adanya rasa takut. Jadi nggak cukup Bapak Ibu, nggak cukup orang itu dalam hatinya ada rasa khawatir, nggak cukup. Sampai diiringi juga dengan rasa apa? Harap. Jadi harap dan takut itu seimbang secara umum ya. Walaupun ada momentum-momentum, ada kesempatan-kesempatan yang berbeda. Ada dibesarkan rasa harapnya dibandingkan rasa takutnya, atau terkadang dibesarkan rasa takutnya daripada rasa harapnya. Tapi secara umum ada rasa takut dan ada rasa harap. Pondasinya cinta. Jadi dalam beribadah pondasinya cinta. Kepalanya cinta kepada Allah, cinta kepada ketaatan, dan sayapnya kanan kirinya adalah rasa takut dan rasa harap. Kenapa demikian? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Karena kalau sekedar takut, menumbuhkan rasa takut, apa yang akan terjadi? Berputus asa. Aduh, amal saya jangan-jangan gak diterima. Udahlah, nggak usah beramal. Karena gitu Pak. Aduh, capek-capek zikir, sholat, qiyam, sedekah, berbakti, silaturahim dan lain-lain, jangan-jangan gak diterima. Cuma itu aja Pak. Cuma hanya itu yang dibesarkan perasaannya, maka kita berputus asa. Udahlah, daripada begitu capek-capek nggak usah beramal aja lah. Nah itu Pak bahayanya. Makanya diimbangi dengan apa? Rasa halal. Ya, saya berharap sama Allah, sekalipun saya khawatir amalnya nggak terima, saya berharap mudah-mudahan Allah terima. Nah kalau kita membesarkan rasa harap ya tanpa rasa takut, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa tadi? Kalau rasa takutnya aja dia akan berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari beramal soleh. Kalau dibesarkan rasa harapnya saja Pak, apa yang terjadi? Menyepelekan, kepedean, berharap wah diterima lah, kepedean akhirnya Pak. Salah juga Pak, kepedean salah, ketakutan salah. Jadi takut ada, bukan pede, tapi berharap ada, optimis ada, begitu ya. Nah, ini perlu diimbangkan. Nah, dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Al-Baqarah 127. Nah, jadi dia upayakan bangun dan dia berdoa sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik, kemudian yang ketujuh Bapak Ibu. Yang ketujuh, orang yang amal solehnya diterima oleh Allah
maka tandanya adalah dimudahkan dalam ketaatan. Ya. Jadi kalau tadi ada poin dikatakan amalnya melahirkan amal, amalnya melahirkan amal, ini ketaatan-ketaatan lainnya dimudahkan sama Allah jalan-jalannya. Kemudian juga apa? Kemudian dijauhkan dari maksiat. Tanda amalnya terima itu, Pak. Dimudahkan jalan-jalan ketaatan, dijauhkan dari jalan-jalan kemaksiatan. Dalilnya surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, untuk kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang bakhil, yang merasa cukup, mendustakan ganjaran dari Allah, maka kami permudah baginya jalan-jalan kesulitan. Gitu, Pak. Jadi jalan dosa justru dimudahkan bagi dia. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang berikutnya di antara tanda amal soleh itu diterima adalah mencintai orang-orang soleh dan membenci pelaku maksiat. Jadi bukan benci orangnya, benci dengan kemaksiatan yang dikerjakannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awthaq ural iman an tuhibba fillah wa tubghada fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Jadi kalau kita benci seorang karena Allah, kenapa? Dia banyak melakukan dosa, dia bencinya karena itu. Kalau dosa itu tinggalkan, ya udah, nggak ada urusan lagi dengan dosa. Ya sudah, kita cintanya karena Allah. Nah, jadi mencintai orang-orang soleh ini tanda amal diterima. Demikian pula ketika kita benci kepada para pelaku maksiat. Baik, kemudian yang ke-9, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Nah, sebagaimana tadi juga kita singgung ya, orang yang beribadah, maka diantara prinsipnya adalah dia merasa bahwasanya dirinya banyak kekurangan dalam ibadahnya. Nah, kalau orang itu punya perasaan banyak kekurangan dalam ibadahnya, apa yang menjadi sikapnya? Banyak istighfar. Setelah sholat istighfar, setelah berlalu Ramadan beristighfar, ya beristighfar saja. Karena merasa amal-amal yang kurang sehingga dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir istiqomah, ya keistiqomahan. Jadi kontinunya dia di dalam ketaatan. Ini menjadi tanda amal soleh diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau agar amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu azani Allah yakum ajmain, ini barangkali beberapa poin yang penting kita catat. Dan tentunya bukan tujuan kita dari ilmu itu pengetahuan, catatan yang rapih, catatan yang banyak, catatan yang komplit, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana apa yang disampaikan, apa yang didapatkan dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, bagaimana kita mengupayakan agar istiqomah, mengupayakan banyak beristighfar, mengupayakan banyak berharap, mengupayakan rasa takut, kekhawatiran amal-amal tidak diterima. Ya, mengupayakan cinta kepada orang-orang soleh, benci kepada keburukan, merasa cinta, merasa lega, merasa nikmat, merasa nyaman. Dia merasa tenang dengan ketaatan dan resah dengan juga gelisah dengan keburukan-keburukan. Ini diupayakan dalam kehidupan, ya, sehingga akan banyak pintu-pintu kebaikan yang kemudian Allah akan bukakan untuk kita semuanya memasuki pintu-pintu kebaikan tersebut,
sehingga kita senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian barangkali jemaah azanillahu yakum. Jika ada pertanyaan kami persilahkan.